Misalkan X memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan Cx kuadrat jika X berada di antara minus 1 sampai dengan plus 1. 0 jika lainnya. A. Tentukan nilai C sedemikian rupa sehingga fungsi tersebut merupakan PDF. Kalau PDF syaratnya berapa atau apa nanti teman-teman tahu. Yang B. Hitung nilai ekspektasi X-nya. Oke, sekarang. Faiza, ini distribusinya discrete atau continue? Discrete, Pak. Wis, dari mana tahu discrete? Bisa dihitung rentangnya? Intervalnya bisa dihitung? Interval X-nya kan dari minus 1 sampai 1. Tuh. Terus kalau ini 0. Oke, jadi apa alasannya ini adalah discrete? Karena nanti kalau misalnya disubstitusikan nilai X-nya ke persamaannya itu kan nanti kuadrat, jadi dia nanti membentuknya simetris, Pak. Oke, sekali lagi, simetris atau tidak bukan masalah discrete atau continue. Perhatikan sekarang. Jadi ketika kita menentukan apakah sebuah variabel acak itu discrete atau continue itu dilihat dari kemungkinan nilai X-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada clue. Kalau teman-teman cermati dari penjelasan saya di video, penulisan fungsi peluang antara discrete dan continue itu berbeda. Kalau yang discrete selalu mempergunakan X sama dengan X atau pakai probability mass function. Kalau F kecil X itu pertanda apa? Nah, continue. Jadi kalau penulisan fungsi dengan menggunakan F kecil X itu dapat dipastikan ya dugaannya sangat besar bahwa itu adalah continue. Dan melihat rentang atau interval yang dimiliki pun harusnya dia adalah akan memiliki continue. Oke, sekali lagi ya, tolong nanti perhatikan baik-baik di video-video kemarin bisa dilihat lagi ya penjelasan perbedaan antara discrete maupun continue. Sekarang, jadi kalau kita harus menentukan nilai C sedemikian rupa merupakan dia adalah PDF, berarti syarat PDF bagaimana, Faiza? Rangga, ingat syarat PDF apa? Silakan teman-teman yang lain yang mau bersuara, silakan. Itu bagus Al-Ghifari. Ya, Pak. Syarat sebuah fungsi merupakan PDF apa? Ada syaratnya nggak, Rangga? Ada berapa video kemarin, Rangga? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke, itu menjelaskan tentang variabel acak kan? Ada yang ingat nggak? 1 atau 2 aja. Chandra, ingat nggak ketika menonton atau mempelajari video itu? Kurang ingat, Pak. Hah? Kurang ingat. Aduh. Jadi gimana tuh? Jadi kalau nonton video ya harus diperhatikan dengan seksama ya supaya kita supaya nempel gitu. Oke, saya tanya siapa yang masih ingat atau paling tidak ada bayangan sedikit lah. Dari video kemarin yang 4 itu membahas tentang variabel acak. Ya. Ada yang ingat nggak bahwa di dalamnya juga membahas tentang ada sigma, ada integral. Itu nggak ada. Atau jangan-jangan saya salah memberikan ini. Saya sedikit lupa, Pak, bagian situnya, Pak. Sedikit lupa bagian itu, bagian pas yang ditanyakan. Iya, Pak. Oke. Sebentar, biasa perempuan ingatannya panjang. Yasmin. Iya, Pak. Pernah menemukan yang hal ini di video? Mengapa lupa? Syarat PDF itu adalah integral dari min ta hingga sampai plus ta hingga fx dx harus sama dengan 1. Lupa? Iya, Vero? lupa, Pak. Vero, ingat Vero? Ivo Sierra, ingat? Tidak, Pak. Aduh. Faiza, ingat nggak ada ini? Atau tidak ada? Ingat, Pak, cuma nggak ingat spesifik di bagian mana. Tapi ada. Integral fx dx sama dengan 1. Ada. Oke, sekarang mari kita ingat lagi bersama-sama. Nah, ketika nomor A akan dijawab, berarti kita harus mengintegralkan mana? Yang Cx kuadrat, Pak. Nah, fx itu kan, fx itu kita integralkan dan harus kita buat sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan C yang menghasilkan jumlah integralnya sama dengan 1. Oke, sampai sana? Iya, Pak. Bisa mengikuti? Iya, Pak. Oke, mari kita lihat sekarang. Berarti ini kan? Berarti kita akan mengerjakan integral min ta hingga plus sampai plus ta hingga fx dx itu sesuai dengan fungsinya ini. Betul nggak? Betul, Pak. Oke.
Faiza, sekarang perhatikan fungsi itu. Pada dasarnya fungsi ini ada berapa interval? Dari min tahingga sampai plus tahingga ini terbagi menjadi berapa interval? Di fx Bagi ini. menjadi 2, Pak. 2 atau 3? Oh, 3. Dari 1? Yang pertama dari minus tahingga sampai dengan sampai dengan min 1. Good, Yang kedua ya. dari min 1 sampai 1. Betul. Lalu yang ketiga dari 1 hingga plus tahingga. Oke, pertama. Jadi kita akan bagi min tahingga sampai plus tahingga ini menjadi 3 interval. Yang pertama tadi min tahingga sampai min 1. Berapa nilai fx-nya? 0, Pak. Berarti begini kan? Iya. Ditambah Integral 1 sampai min 1 sampai 1 dengan Oke. fx cx kuadrat dx. begini. Iya. Oke, yang terakhir Yang terakhir integral 1 hingga tahingga 0 dx. no deh. Oke. Sudah lengkap semua? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, sekarang bisa kita rubah menjadi begini. Betul? Betul, Pak. Karena berapapun ataupun fungsinya, berapapun batasnya, kalau fungsinya 0 tapi hasilnya 0 kan? Iya, Pak. Oke, dan kita akan buat seperti ini. Benar? Benar, Pak. Oke, kalau disederhanakan, integral ini jadi bagaimana? Biar Bacanya mudah. bisa dikeluarkan terlebih dahulu, Pak. Begini? Iya. Oke, terus? Lalu kita integralkan x kuadratnya berarti jadi sepertiga x pangkat 3. Begini? Iya, Pak. Batasnya benar? Iya, batasnya benar. Oke, habis itu diapain lagi? Dimasukkan nilainya Substitusi min 1 plus 1. Iya. Oke, Iya. kalau saya Nilai lebih X. senang begini dulu. Sepertiga C-nya dikeluarkan lagi dulu. Supaya tidak meribetkan dalam perhitungan. Boleh begini kan? Bisa, Pak. Oke, jadi sekarang kita tinggal substitusikan unsur yang ada X-nya saja. Jadi berapa? Coba sekarang di kodrat sendiri dan hasil akhirnya berapa, Faiza? 2/3 C, Pak. 2/3C. Masih ada Iya. C-nya. Oke, 2/3C ya. Jadi begini, ini nantinya yang minus 1 pangkat 3 tetap minus 1 ya. Jadi Iya. akhirnya 1/3C kali 2 kan? Iya, Pak. Akhirnya 2/3C. 2/3C harus sama dengan berapa? Sama dengan 1, Pak. Sama dengan 1. Maka C-nya jadinya berapa sekarang? 3/2. 3/2. Oke. Sekarang berarti kita punya persamaan atau fungsinya bagaimana? Persamanya fx sama dengan 3/2 x kuadrat jika nilai x di antara min 1 hingga 1, Oke. lalu bernilai 0 jika lainnya. Kenapa kita yakin sekarang bahwa ini PDF? Nah, sudah nilai fx-nya sudah Oke. memenuhi syarat PDF, Sudah Pak. diintegralkan ya. Oke. Ini baru pertanyaan A kan? Yang B-nya apa pertanyaan? Untuk mencari nilai ekspektasinya, Pak. Ekspektasi X. Oke, perhatikan baik sekali lagi. Karena ini kontinu, maka ekspektasi X rumusnya bagaimana? Integral dari negatif tahingga hingga positif tahingga x fx dx. Begini. Ya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah begini, berarti tinggal kita lakukan seperti tahapan tadi, kita pecah menjadi 3 interval yang akhirnya akan menjadi ini yang ada nilainya. Betul kan? Iya, Pak. Oke, nanti tolong dikerjakan teman-teman ya. Jadi bisa dikeluarkan dulu 3/2-nya, berarti nanti tinggal integral x pangkat 3 dx dan seterusnya. Nanti akan diperoleh hasilnya berapa ya. Oke, ada pertanyaan? Karena selanjutnya tinggal kalkulus biasa saja. Betul kan? Begitu nggak, Faiza? Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Untuk kontrol apakah hitungan kita benar, berarti ekspektasi ini akan ada di antara mana nilainya? Di antara min 1 hingga 1. Oke, jadi kalau jawaban saya nanti hasilnya adalah 4/3, benar salah? Salah, Pak. Salah. Jadi harus ada di antara minus 1 sampai plus 1. Mau minus setengah atau minus 3/2, boleh nggak minus 3/2? Tidak, Pak. Kalau minus 2/3 mungkin? Mungkin, Pak. Oke, untuk pastinya tolong nanti teman-teman semua, Faiza hitung ya berapa nilai ekspektasi X. Oke, itu adalah rumus untuk ekspektasi X ataupun pencarian nilai ekspektasi X. Saya sudah memberikan contoh untuk yang discrete atau yang kontinu. Hanya PR besar, kira-kira apa Faiza? PR besar bagi teman-teman dan Faiza?
mungkin perlu mereview kembali Pak materi-materi sebelumnya agar nanti kalau misalnya bukan cuma buat UTS, buat kedepannya tidak akan tidak akan lupa dan akan terus diingat gitu Pak. Oke, yang paling penting ada bisa membedakan mana apakah ini discrete atau continue. Di sana persimpangannya, benar nggak? Iya. Karena kalau salah menentukan seperti tadi Faiza bilang discrete, maka pasti Faiza akan menghitung ekspektasi X-nya pakai apa? Pakai sigma, yang belum tentu benar. Jadi sekali lagi teman-teman, penting sekali untuk membedakan mana discrete, mana continue. Cara terbaiknya adalah latihan yang banyak ya. Oke, mudah-mudahan nanti saya bisa upload atau bisa memberikan contoh-contoh pengerjaan soal-soal UTS kepada teman-teman. Karena saya ada database beberapa ya untuk untuk bahan. Tapi sekali lagi di awal teman-teman harus latihan dulu bagaimana cara menjawab soal dan sebagainya. Nanti kalau dikasih berarti jangan hanya dilihat ataupun dibaca saja, tapi tolong dipraktekkan karena kumpulan soal-soal itu banyak. Saya punya lebih dari 5 UTS ataupun 5 UAS. Ya, jadi kalau teman-teman mau berlatih dari sana rasanya cukup banyak untuk latihan soalnya.